Halo sahabat Elang, kembali lagi di podcast yang membawa semangat baru nih buat kita karena kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih. Benar, Tapi sebelum kesana aku bakalan kenalin, mungkin sering banget ngeliat aku gitu ya. Tapi kali ini aku ada teman namanya Ari. Halo sahabat Elang. Jadi di sini aku Ari merupakan salah satu host baru yang di podcast Perkumpulan Elang nih teman-teman. Oke, ya selamat datang di podcast Perkumpulan Elang yang selalu bahas soal lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dari aspek lokal dan global. Kali ini kita kedatangan tamu nih yang luar biasa. Yang luar biasa banget nih. Ya, yang tepat terjangnya di advokasi dan gerakan-gerakan lingkungan tuh udah luar biasa. Dan kali ini kita kedatangan Bang Boy. Halo. Jadi Bang Boy ini adalah Direktur Walhi Nasional baru nih. Baru banget dilantik kemarin. Bang Boy apa kabar? Baik. Jadi akhir-akhir ini lagi ngapain Bang? Boleh nggak cerita? Lagi ngapain aja? Tentu udah berkantor di Jakarta gitu ya. Berkantor Tegal Parang Utara, diskusi dengan teman-teman mempersiapkan menurunkan mandat yang dihasilkan di Sumba lalu menjadi dokumen rencana strategis baru Walhi untuk 4 tahun ke depan. Mungkin bisa nih Bang diceritakan kan Abang pemuda Riau gitu ya. Ya kita sama-sama tahu kita bangga nih pemuda Riau. Mungkin bisa diceritakan nggak perjalanan Abang nih dari gerakan lingkungan yang di daerah hingga akhirnya jadi Direktur Walhi Nasional gitu. Kalau awalnya sih sebenarnya mulai dari bangku kuliah ya gitu ya. Tapi kalau ditarik ke belakang lagi, sebenarnya modal-modal bacaan buku dari orang tua gue itu membantuku untuk menentukan pilihan yang awalnya membuat banyak bingung orang lain gitu ya. Di ujung-ujung SMP aku mulai baca beberapa buku Soekarno, lalu dikasih beberapa buku Ruslan Abdul Ghani dan beberapa. Lalu pas di semester 3 atau 4 gitu ya, mulai mendiskusikan beberapa buku itu, lalu mulai menemukan bahwa sekolah belajar itu juga harus menjaga kekritisannya dan ngambil pilihan untuk ya mengabdi untuk kepentingan kemanusiaan, mengabdi untuk kepentingan lingkungan hidup. Itu awal mulanya lah ya, awal mulai dari bahan bacaan, diskusi dan masuk seperti sekarang. Kalau misalnya ditarik ke belakang berarti ada privilege dari buku-buku orang tua tadi gitu. Nah kalau misalnya aku tanya kelanjutannya adalah apa sih nilai yang Abang pegang gitu sampai sekarang untuk mempertahankan semangat gerakan di advokasi lingkungan? Sebenarnya sih bertahan di dunia gerakan gitu ya, di dunia organisasi non pemerintah, hal yang paling penting dipercaya itu bahwa kita ada di sini untuk melahirkan suatu perubahan gitu ya. Perubahan untuk apa? Untuk memulihkan Indonesia, untuk dunia yang lebih baik, untuk kehidupan yang lebih baik untuk generasi ke depan. Saya nggak percaya ada namanya gerakan alternatif, tapi saya percaya bahwa ada sesuatu yang lain. Kalau orang bilang another way is possible. Oke Bang, kalau misalnya dalam satu kalimat nih, gimana sih Abang menggambarkan tema kita hari ini tuh kayak adalah haluan baru Walhi, suara baru rakyat dan bumi gitu. Gimana? Satu kalimat yang menggambarkan tema kita hari ini kan adalah suara baru untuk bumi dan rakyat gitu. Oke, sebenarnya yang bersuara yang baru gitu ya, tapi tuntutannya tentu masih sama untuk bicara untuk menyelamatkan bumi, menjaga yang tersisa, lalu bekerja bersama masyarakat gitu ya. Enggak. Yang baru cuma orangnya gitu ya, tapi jiwa dan visi misinya masih sama. Ya, visi dan misi Walhi. Dan ya palingan yang baru itu semangatnya gitu ya, lalu ada inovasi-inovasinya. Karena orang pasti bakal tergerus dengan zamannya kalau dia nggak melakukan inovasi dalam kehidupannya. Oke, menarik. Ada juga tertarik nih Bang. Sebelumnya juga ada baca track record Abang yang juga dari Provinsi Riau nih kan. Dari Provinsi Riau, terus yang alhamdulillahnya baru beberapa bulan ini naik ke secara skala nasional. Abang dari pemuda Riau itu tadi, apa nih rasanya kira-kira Bang? Isu yang lagi nasional, yang rasanya relevan untuk di Provinsi Riau-nya itu? Sebenarnya kalau berelasi dengan Riau gitu ya, itu isu nasionalnya sih udah dari dulu ya. Pertama bicara deforestasi, yang kedua isu ekosistem gambut, yang ketiga bicara isu energi, lalu bicara isu masyarakat adat dan masyarakat lokal. Sebenarnya beberapa
kebijakan nasional, beruntungnya nasional itu kita bisa langsung berhadapan dengan kebijakan dan orang-orang yang membuat kebijakan secara nasional yang sebenarnya berdampak ke Riau dan daerah-daerah lain. Dan daerah kecil-kecil lainnya itu ya, Bang? Bukan, ya semua daerah lah gitu ya. Karena kan Jakarta bukan cuma sekedar pusat ibu kota, tapi juga Jakarta pusat masalah yang menghancurkan Indonesia. Benar-benar. Oke, terus tadi tertarik juga nih Bang. Bagaimana posisi Riau dalam peta perjuangan lingkungan nasional kita, terutama juga terkait yang Abang bilang tadi ada gambut juga pastinya, ada isu gambut, transisi energi, dan juga isi hutannya dan keadilan ekologis. Bagaimana posisi Riau itu untuk memperjuangkan lingkungannya ya Bang? Ya, Riau itu selalu spesial di hati dan di pikiran gitu ya. Tapi sekarang semua provinsi Indonesia pasti pindah ke Jakarta, kembali pindah ke Jakarta gitu ya. Semua provinsi di Indonesia, semua wilayah Indonesia spesial gitu ya. Semuanya punya khususannya, semua punya konteks perjuangannya. Ya kalau di satu daerah punya kars yang banyak, punya ekosistem mangrove yang lain, lalu punya ekosistem savana, gitu. Riau punya beberapa ekosistem seperti gambut, punya beberapa masyarakat adat dan lainnya lah gitu ya. Menurut saya sih semua daerah sekarang spesial. Walaupun di hati itu Riau gitu ya, tapi sebagai tanggung jawab semua daerah sama. Tetap sama ya Bang. Oke, menarik. Dari kakaknya? Kalau dari apa sih, tadi Abang ngomong soal inovasi kayak gitu ya. Menarik kalau misalnya kita udah tahu nih ada pergantian kepemimpinan dari yang sebelumnya menjadi Bang Boy sendiri. Kalau dari Bang Boy sendiri tuh ada nggak ya gebrakan baru atau inovasi baru yang dibawa kepemimpinan Abang yang mungkin beda nih dari periode sebelumnya? Mungkin ya gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang akan berbeda gitu. Mungkin beberapa wajah baru bakal hadir di Walhi. Kami sih berharap dalam strukturnya nanti bisa lebih banyak perempuan, bisa lebih banyak orang muda, dan secara ide gitu ya, secara ide kita bicara tentang penguatan kader rakyat, lalu kita bicara dengan penguatan masyarakat. Lalu kita bicara dengan gerakan ekonomi apa, tapi sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tapi kita bakal lantang menyebutkan kepada pemerintah saat ini, pertumbuhan ekonomi itu nggak relevan untuk mencapai kesejahteraan dan menyelamatkan bumi. Itu ya. Tadi ngomongin soal anak muda dan perempuan, Riau ini kan cukup sangat terkenal dengan banyaknya anak muda, inovasi dari kesenian, sosial di Riau. Nah yang mau aku tanya ini tuh adalah, gimana sih Bang kita mensinergikan gitu gerakan-gerakan yang ada di Provinsi Riau untuk bisa nanti menunjang nih kira-kira support atau menunjang gerakan di tingkat nasional dan juga lokalnya sendiri, terutama nih dari perspektif anak muda dan juga perempuan. Ya, yang paling bisa disinergikan kayak gini ya. Kami gitu ya, kami yang lebih tua dari Vero dan Bang Ari itu memang harus tugasnya tuh satu memberikan pengetahuan, yang kedua memberikan kesempatan, nah yang ketiga mendengar gitu ya. Kalau orang muda di Riau, orang muda di nasional gitu ya, ya itu sebenarnya semua hal tadi itu harus diberikan kepada kawan-kawan gitu ya. Jadi setiap orang muda bisa merumuskan apa panggilan keadilan mereka dalam konteks tuntutan keadilan antar generasi, tuntutan keadilan iklim, atau tuntutan keadilan lainnya gitu ya. Nah, jadi tugasnya itu ya memberikan hal-hal baik, penguatan kapasitasnya, lalu memberikan kesempatan, dan yang ketiga kami mendengarkan gitu. Lalu apa hubungannya dengan nasional? Tentu tugasnya itu gitu ya, setelah dia punya cerita tentang Riau-nya, ada cerita dari Aceh-nya, ada cerita dari Sumatera Utaranya, ada cerita dari Papua-nya, ada cerita dari Maluku Utara, ada cerita dari Jogja, dan ini bakal bertemu di secara nasional bahwa orang-orang muda seluruh Indonesia harus merumuskan tuntutan keadilannya, apa persamaan antara tuntutan mereka di setiap daerah, dan itu yang harus disampaikan ke pemerintah, ke negara. Negara bisa tahu bahwa orang muda merupakan kelompok politis yang sebenarnya punya kemampuan untuk memukul atau memberitahukan apa yang mereka butuhkan gitu ya. Jadi orang muda bukan lagi sebagai kelompok yang rentan karena mereka tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan, tapi merasakan dampak paling buruk, mereka bisa ambil peran yang lebih kuat dalam penyampaian aspirasinya.
Ya apalagi akhir-akhir ini tuh partisipasi publik untuk tahu kebijakan tuh makin tinggi ya Bang. Lihat dari pemilu kemarin ya, belakang dari pemilu hasilnya gimana sampai sekarang tuh anak muda masih suka ngikutin nih soal kebijakan-kebijakan yang berubah kayak gitu. Ya sayangnya saya orang muda sebagai pemilih paling banyak dan kita semua gagal juga tuh yang menang. Betul. Berarti tantangan ke depan adalah harus perlu partisipasi penuh semuanya kayak gitu. Ya partisipasi dan sinerginya gitu ya. Betul. Kalau misalnya tarik lagi nih Bang, tadi kan anak muda, mungkin aku lebih ke spesifik perempuan nih. Pandangan Abang mengenai ini perempuan, gerakan perempuan, yaitu apa sih yang harus mereka buat atau misalnya peran dan kontribusi perempuan dalam perjuangan lingkungan sebaiknya harus seperti apa? Nah perempuan ini kan pajak yang memposisikannya sebagai kelompok rentan. Betul. Gitu ya. Kelompok yang merasakan beban ganda, merasakan dampak buruk dari kerusakan lingkungan hidup. Tapi jangan diposisikan sekedar itu ya gitu. Tapi kita melihat bahwa kelompok perempuan komunitas, perempuan di berbagai level gitu itu harus mempunyai satu tuntutan yang sama juga gitu. Misalnya bagaimana ruang yang aman, bagaimana menyampaikan kebijakan yang sesuai dengan proteksi bagi kelompok perempuan dan lainnya gitu. Nah bagi kami sih ini sebenarnya modal besar gitu bahwa kelompok perempuan, kelompok orang muda gitu itu menjadi kelompok yang harus secara langsung memberikan kesadaran kepada pemerintah, kepada negara, termasuk kepada kita semua gitu ya. Bahwa kalau kita bicara konteks emansipasi, nggak ada lagi tuh yang ditaruh dalam posisi subordinat gitu ya. Jadi semua punya hak, semua punya kesempatan untuk menyampaikannya. Tentu yang penting itu kelompok perempuan gitu ya, perempuan komunitas, perempuan mana ada affirmative action agar apa tadi gitu ya. Sama kayak kelompok orang muda tadi mereka memperoleh peluang untuk mendapatkan pengetahuan yang sama. Yang kedua mempunyai ruang dan kesempatan untuk berkembang, dan yang ketiga mereka berhak untuk merumuskan tuntutannya sendiri gitu ya. Karena semua itu halnya sama ya Bang, baik itu perempuan maupun laki-laki. Iya, semuanya sama gitu ya, tapi ada dalam konteks perempuan dan orang muda ada yang disebut dengan afirmatif itu. Ada kewajiban khusus yang harus diberikan kepada hak khusus yang diberikan kepada perempuan, kepada orang muda gitu. Kita contohkan kenapa ada kewajiban 30% gitu ya. Kita kan harus secara historis melihat gitu ya. Misalnya ada kewajiban 30% perempuan ada di struktur, perempuan ada di ruang pemerintahan, ruang di organisasi kita. Sebenarnya pesannya kayak gini gitu ya, karena secara historis perempuan nggak mendapatkan kesempatan yang sama, maka itu ada affirmative action tadi. Gitu ya. Dari itu kan udah juga dari perempuannya, terus dari yang segala macam kan Bang. Berarti di situ Abang kan udah menjelaskan juga bagaimana pandangan Abang melihat kolaborasi baik itu perempuan, laki-laki, dan juga antar NGO dan komunitas lainnya berarti ya Bang, masyarakat lokal. Apa sih Bang pesan Abang untuk memperkuat solidaritas tadi itu Bang? Antar organisasi agar perjuangan lingkungan itu tetap bersinergi ke sustainable lah gitu Bang. Sebenarnya dalam perjuangan, dalam upaya kita untuk berbicara tentang konteks hak asasi manusia, konteks lingkungan hidup, konteks demokrasi dan lainnya, hal yang paling penting disamakan itu kan satu visi dan nilainya, tujuannya, lalu nilainya. Nah sering sekali kita terpecah-pecah karena satu strategi yang berbeda atau beberapa pilihan yang berbeda gitu. Itu yang untuk memastikan kerja kolektif itu memang menemukan kesamaan di antara kita dulu gitu ya. Apa kesamaan yang kita perjuangkan, apa kesamaan cita-cita yang kita punya gitu. Jadi untuk membangun kesadaran kolektif itu memang mempunyai kesamaannya gitu ya. Lalu ya NGO nasional, NGO di provinsi, NGO di global, di level global gitu ya. Ya kita harus semua dalam konteks perjuangan, ya perubahannya harus disampai dengan proses-proses sinergi tadi gitu ya. Jadi kerja bersama, lalu saling terhubung di antara level tapak, level lokal, nasional hingga global. Nah, tentu ya apa yang kita perjuangkan tadi itu yang di ujungnya tadi ya, transformasinya, emansipasinya, atau hal-hal baik untuk menjaga atau mencegah kerusakan yang terjadi. Berarti sejalankan dulu tujuan kita di awal gitu ya Bang. Sejalankan dan biar semuanya itu biasa bersinergi bareng-bareng gitu ya Bang. Ya salah satu seperti itulah yang kan gini ya, kita sering sekali
sering sekali berupaya untuk oh ya ini beda, yang ini beda, yang ini beda gitu ya. Tapi perbedaannya nggak usah diperbesar lah gitu ya. Dimaknai sebagai suatu keberagaman lah. Benar-benar. Dan juga nih Bang, banyak juga anak muda bahkan masih belum di tahap NGO ataupun startup, gerakan-gerakan kecil anak muda yang terkait isu lingkungan, baik dia itu, even itu dia individu, sharing terkait, kita kemarin baru 2 hari yang lalu ya Kak, ada isu iklim internasional juga nih kan Kak? Hari aksi iklim ya? Iya, hari aksi iklim internasional. Ada di Riau ini juga gerakan-gerakan kecil yang udah tereksekusi, ada juga anak muda yang dia paham terkait itu dan juga SDGs-nya, dia sharing di media sosialnya, itu independen nih Bang. Menurut pandangan Abang, gimana anak-anak muda yang seperti itu nih Bang? Padahal dia cuman pengen memberikan kontribusi terbaiknya, tapi dia masih independen, belum ada backingan dan segala macam. Nggak ada yang masalah dengan independen kan, gitu ya. Nah, jadi kan setiap orang itu bisa, gini ya, kita bisa memutuskan untuk berserikat, untuk berorganisasi, dan bisa juga memutuskan untuk bekerja secara sendiri, gitu ya. Nah, tapi dalam konteks gerakan kolektif ya tentu kita harus memandangnya secara positif dong, gitu ya. Satu melihatnya apakah misalnya gitu ya kawan-kawan yang bekerja secara sendiri, organisasi-organisasi yang main secara sendiri itu lahir dari konteks kesadarannya, gitu ya. Nah, berarti kan pengaruh isunya berhasil tuh ya. Jadi kan semakin banyak orang tahu tentang isu climate justice, keadilan iklim, tuntutan keadilan antar generasi kan lebih baik tuh. Nah, jadi dia nggak harus selalu berkumpul di Elang, berkumpul di Walhi, gitu ya. Ledakan-ledakan mereka bisa pecah di media sosial mereka sendiri atau di lapangan sendiri gitu ya. Nah, tugas kita dalam konteks yang belum terhubung itu apa gitu ya. Misalnya ada kawan-kawan yang melakukan kampanye sendiri, organisasi yang melakukan kampanye sendiri. Nah, tugas kita apa gitu ya? Tugas kita bersolidaritas dong gitu ya. Nah, karena kan kita nggak harus terlampau egois juga bilang bahwa kita harus memimpin perjuangan ini gitu ya. Banyak hal kan harus kita juga siap terpimpin gitu. Kalau kita berupaya misalnya merepost gitu ya, merepost apa yang disampaikan kawan-kawan yang melakukan kampanye, kita kan bisa memperkirakan seberapa banyak yang bisa sampai pesan, yang bisa membaca pesan yang kawan-kawan sampaikan gitu. Nah, cuman yang sangat disayangkan nih Bang, banyak teman-teman mahasiswa ataupun dia yang independen tadi, pandangan orang kan beda-beda nih Bang, pandangan anak muda beda-beda. Ada yang anak muda itu dia hanya kuliah, pulang, dan nggak into terhadap isu-isu yang kayak gitu nih Bang. Anak muda yang membuat sharing informasi seperti itu, ditanggapnya secara negatif, yang dimana niatnya kan tadi baik gitu Bang. Yang dia harapannya itu pengen mengedukasi, tapi justru diserang balik nih sama teman-teman. Itu bagaimana dari abangnya, dan kira-kira dari NGO lain itu, apakah ada dukungan nggak ya Bang, untuk anak muda yang seperti ini gitu? Nah, kalau kita sih selalu membuka ruang untuk dukungan untuk orang muda gitu ya. Tinggal kan orang mudanya mau didukung apa, lalu kita menemukan tuntutan atau call-nya apa, lalu apa yang bisa kita komunikasikan dan kita diskusikan untuk saling bantu gitu. Nah, yang kedua, kalau kawan-kawan bilang tadi misalnya ada yang didiskreditkan karena kampanyenya, atau misalnya kayaknya nggak tepat deh menggunakan bahasa independen, itu kayaknya harus menggunakan kata yang lain gitu ya. Individual. Ya, individual juga ya. Tapi menurutku kayak gini ya. Pertanyaannya kayak gini, dalam konteks teori komunikasi itu, nah orang bakal saling menyerang gitu ya. Nah, tapi kan bagaimana menyerangnya bisa berhenti, itu kan konteks dialognya ya. Nah, bagaimana ruang-ruang dialog itu misalnya antara kawan-kawan yang misalnya setuju tambang, yang nggak setuju tambang. Ini kan sebenarnya pertarungan ide ya, pertarungan gagasan gitu ya. Nah, lalu cara yang adil itu apa ya? Semua berargumentasi, memberikan reasoningnya, menjelaskan kenapa ini harus ditinggalkan, kenapa ini harus ditinggalkan, kenapa ini harus stop, kenapa harus bla 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 gitu ya. Sekarang pertanyaannya gitu ya, proses-proses dialog itu berjalan atau enggak? Nah, yang ketiga gitu ya, pertanyaannya, seberapa kuat kita semua ini gitu ya, kalau ngaku aja mau mengatasnamakan isu, sebagai messenger, menyampaikan pesan-pesan itu gitu ya. Nah, jadi menurutku ya, orang kalau kita nyerang pemerintah gitu, kita maksa pemerintahnya nggak boleh baper gitu ya. Nah, kita juga misalnya selama ada serangan yang nggak personal, ya menurutku ya udah nggak apa-apa. Berarti kan itu refleksi kita aja. Kita belum berhasil kok
untuk menyampaikan pesan dengan baik ke kawan yang masih nggak percaya climate justice, yang percayanya yang percaya bahwa bumi ini datar gitu ya, dan bahkan bisa ini gitu ya. Ya, bumi datar sekali kita harus hargain kan. Betul, karena semua orang bebas berpendapat. Tinggal nanti adu argumen aja nanti. Iya, adu argumen dan pembuktian ilmiahnya kan. Sepakat. Lo argumentasi ilmiahnya apa men gitu ya. Iya. Tertarik sih Bang, berarti perlu langkah di mana kita tuh emang buka diskusi seluas-luasnya gitu ya. Iya, tapi kan kayak gini ya, diskusi supaya dia nggak debat kusir, semua orang kan harus punya pengetahuannya juga. Kalau cerita deforestasi, terus ada yang cerita deforestasi, lalu dia bilang, oke, berarti laut itu rusak karena ini ya, kan nggak nyambung ya, gitu ya. Kita bicara tentang tutupan hutan alam, lalu dia bicara laut rusak karena apa, gitu ya. Berarti sepakat ya dengan langkah-langkah yang Abang bilang tadi itu, awalnya itu adalah diberi pengetahuan ini dulu, maksudnya kita tuh punya dasarnya dulu, supaya nanti kita bisa saling mendengarkan tadi, gitu ya. Ya, atau misalnya Vero mau baca buku apalah, gitu ya. Karena kan kita mendiskusikan climate justice gitu ya, tapi orang yang dimaksud dengan climate aja nggak tahu. Betul. Jadi kan jadi nggak seimbang ya diskusinya. Iya, betul. Oke, mungkin udah nggak kerasa udah mulai penghujung, tapi ada beberapa pertanyaan terakhir yang mungkin aku akan tanyain ke Abang. Kalau misalnya Abang, aku tadi tertarik sih sebelum kesini adalah soal kita tuh harus mau terpimpin dulu. Nah, kita kan tahu di Riau ini banyak organisasi gede kayak gitu ya. Nah, untuk tidak saling mempertahankan egosentrisnya masing-masing, kira-kira cara Abang sendiri gitu untuk, misalnya kita udah organisasi gede, tapi kita tuh harus mau berkolaborasi untuk organisasi-organisasi yang mungkin masih muda, yang mungkin yang juga punya inovasi baru. Kira-kira untuk menghaluskan atau mentiadakan egosentris itu gimana Bang? Merasa besar itu kadang-kadang keliru ya, gitu ya. Lalu merasa gelas penuh itu juga keliru, jadi tumpahkan gitu ya. Kalau misalnya Vero ingat gitu ya, dalam 4 tahun ini kalau kita mengusung menyiapkan sebuah aksi, menyiapkan sebuah gerakan atau apapun itu gitu ya, kita selalu satu gitu dulu ya gitu ya. Dulu Walhi Riau tuh nggak pernah naruh logo Walhi Riau-nya di alat peraganya, supaya ini jadi alat peraga bersama. Kalau lo udah ngerasa besar, lo ngapain lagi butuh logo lo di situ gitu ya. Yang sebenarnya kan yang pesan utamanya gimana pesan ini bisa disampaikan dan bisa menjangkau orang lebih banyak gitu ya. Nah yang kedua, walaupun misalnya orang yang punya logistiknya, punya amunisinya untuk melakukan kegiatannya, nah tapi semua orang harus dianggap penting kontribusinya. Mereka nyetak spanduk, mereka nyiapin kegiatan gitu ya. Artinya apa? Kita taruh dong semua logonya gitu ya, bukan karena ya semua berhak menaruh logonya, menaruh ininya gitu ya untuk setiap kegiatan kita. Nah yang ketiga gitu ya, karena kita udah ngerasa besar juga gitu ya, kayaknya kita nggak pernah deh cawe-cawe untuk ngejar itu siaran persnya harus narasumbernya kita atau apa gitu ya. Kita bisa buat siaran pers sendiri kok. Itu namanya pembagian peran. Makanya untuk untuk memastikan orang mudanya bekerja dengan baik, nah kita tuh boleh berdialog gitu, tapi nggak boleh mendominasi juga. Itu yang jangan Abdul deh, abang dulu deh, gitu ya. Ya. Keren sebutannya deh Kak. Tapi itu yang harus kita lakukan gitu ya. Aku juga belajar untuk itu ya. Ketika dengar cerita-cerita kawan-kawan lu, nggak boleh nih bang, kan kalau kayak gitu mereka subordinat dong sama kita gitu ya. Nah sebenarnya itu masalah kedewasaan aja gitu ya. Kalau misalnya Walhi Riau-nya ngerasa besar, Walhi yang ngerasa besar gitu ya, kenapa juga harus naruh logo di situ? Toh semua orang nggak, walaupun mau ditaruh logonya, logo bersama aja gitu ya. Karena kan ini mungkin Walhi yang nyetak gitu, tapi semua orang pasti punya kontribusinya lah dalam setiap kegiatan, setiap pekerjaan apa yang kita lakukan secara bersama kan. Ya sepakat ya Bang, menempatkan diri pada tataran yang setara gitu dengan teman-teman yang diajak kolaborasi. Aku juga sering dengar dari orang tua aku kalau misalnya mau jadi pemimpin juga harus mau terpimpin. Mungkin dimulai dari langkah-langkah kita mau ikut-ikut organisasi dulu dan berkolaborasi dulu kali ya, supaya bisa nanti mungkin bisa berdiskusi sama yang lain gitu. Mungkin aku mau tanya pesan nih Bang, pesan abang yang mau Bang kasih mungkin ke teman-teman anak muda dan juga NGO di Riau yang hari ini adalah mungkin bisa Bang bilang sendiri. Pesannya gini ya gitu ya, bahwa
Riau punya keberhasilannya, Riau punya capaiannya gitu ya. Tapi jangan terlalu besar kepala dengan apa yang udah kita capai dan kita peroleh gitu ya. Riau juga harus belajar dengan banyak tempat bagaimana memaksimalkan kerja-kerja pengorganisasiannya, bagaimana untuk menutupin beberapa hal yang belum ada di sini gitu ya. Jadi semua orang nggak boleh ngerasa besar dibandingin yang lain gitu ya. Kalau kita bicara gerakannya gerakan kolektif, maka semuanya harus dipukul secara setara gitu ya. Lalu bagaimana tuh kalau nggak ada yang mimpin gitu? Gantian, kadang lo di depan, kadang lo di tengah, kadang lo di belakang gitu ya. Nah yang ketiga, yang selanjutnya gitu ya, Riau juga harus menghubungkan gerakannya dengan gerakan global, gerakan nasional dan lainnya. Nah, untuk kawan-kawan mudanya, satu-satunya cara melawan terbaik itu diawalin dengan cara belajar, gitu ya. Belajar. Jadi ketika kita menceritakan sebuah perlawanan, tapi melawan sesuatu yang sama sekali kita nggak ngerti, sama sekali kita nggak tahu, kayak kita sedang mendesain sebuah perdebatan kosong ya. Pokoknya A gitu ya. Karena A itu bisa bergeser jadi AB kok gitu ya. Yang nggak boleh bergeser itu kan nilai. Contoh nilai itu apa? Integritas nggak boleh digeserkan gitu ya. Keberanian itu dia bisa jadi disebut nilai gitu ya. Dia bisa digeser nggak? Bisa gitu ya. Tapi kalau untuk integritas, kejujuran, banyak hal itu nggak bisa digeser. Tapi misalnya untuk kayak keberanian, lo jangan konyol juga gitu ya. Kalau emang belum waktunya, ya tahan dulu gitu. Iya, ya. Aku tuh kemarin pernah ikut juga kan kegiatan selaras di Walhi gitu. Ada momen kita tuh nobar youth versus government. Nah, langkah awal salah satu itu adalah Greta kan. Greta Thunberg itu dia ngajak teman-teman itu untuk dikasih pengetahuan dulu nih, diskusi-diskusi dulu untuk nanti mereka tuh bisa at least melawan atau bisa memberikan fakta dan data kalau misalnya pemerintah tutup mata dan telinga kayak gitu. Menarik sih Bang. Tapi mungkin Gifar mau ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau dari Ari rasanya udah insight banget nih buat Ari pribadi nih Kak. Ilmu baru langsung ketemu Bang Boy sebagai Direktur Nasionalnya Walhi. Nggak terasa juga nih, udah 30 menit kita diskusi bareng juga. Mungkin sebagai close nih Bang, apa closing statement buat teman-teman di luar sana dari Abang? Closing statementnya 2 kali ya gitu. Ini lebih ke harapan Abang sih. Harapan Abang boleh, harapan untuk Walhi ke depan 5 tahun boleh. Walhi bakal hadir dengan sebuah gerakan yang jauh lebih inklusif, jauh lebih terbuka, tapi dengan tegas mengambil posisi yang berseberangan dengan negara, dengan pemerintah, kalau pemerintahnya nggak berubah. Karena tugas Walhi sesungguhnya memastikan negara menjadi pelayan bagi rakyat. Ya. Nah, maka sebagai pemimpin Walhi, dan untuk mengajar sebagai pemimpin Walhi, dan agar bisa menjadi teladan gitu ya, kepada negaranya gitu ya, saya bakal jadi pelayan untuk semua organisasi anggota dan kantor daerah. Baik, terima kasih Bang Boy udah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast hari ini. See you sahabat Lang di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.